Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Malaka. Nama saya Insira, absen 17. Saya Katlena. Nama saya Selesai Rizati, absen 7. Nama saya Helena Mora, absen 15. Saya mau menjelaskan sejarah awal Kerajaan Malaka. Jadi Kerajaan Malaka itu didirikannya tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Terus Kerajaan Malaka itu didirikannya oleh para Meswara. Para Meswara itu berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Terus dia merupakan putra dari Raja Samagi. Terus habis itu dulunya para Meswara itu memeluk agama Hindu. Terus Kerajaan Malaka itu merupakan kerajaan Islam kedua setelah Samudra Pasai. Terus habis itu Kerajaan Malaka itu mendapat pengaruh Islam dari negara Arab dan India. Terus nama Iskandar Syah itu didapat setelah dia memeluk agama Islam. Terus habis itu pada periode Iskandar Syah, yaitu tahun 1396 sampai 1414 Masehi, dia berhasil menjadikan Kerajaan Malaka kerajaan Islam terbesar dan disegani. Kerajaan Malaka diperkirakan berada di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka, beribu kota di Malaka, Malaysia. Akan menjelaskan tentang kehidupan sosial, budaya, dan politik Kerajaan Malaka. Pada kehidupan budayanya, sastra Melayu berkembang sangat cepat karena terdapat karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh heroik dari Kerajaan Malaka. Contohnya adalah Hikayat Hang Tuah. Sementara itu, pada kehidupan sosialnya dipengaruhi oleh kadar alam, lokasi, dan lingkungan kawasan. Masyarakatnya cenderung bersifat individualisme karena hidup di negara yang maritim dan sumber daya alam yang melimpah. Namun seiring waktu berjalan, kelompok masyarakat pun bermunculan, seperti halnya golongan buruh dan golongan majikan. Nah, yang terakhir adalah kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, Sultan-Sultan Malaka berpegang teguh pada kebijakan koeksistensi. Dan dalam berpolitiknya, mereka melakukan dengan cara diplomatik dan perkawinan. Pada saat itu ada dua kerajaan yang diwaspadai, yaitu Cina dan Majapahit. Namun Malaka tetap menjalin hubungan dengan politik tetangga dan melakukan perkawinan antara Sultan Prameswara dan putri dari Majapahit. Saya akan menjelaskan tentang raja yang paling berpengaruh di Kerajaan Malaka. Namun, sebelum itu, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Malaka. Yang pertama itu ada Iskandar Syah. Iskandar Syah memimpin pada tahun 1396 sampai 1414 Masehi. Iskandar Syah merupakan pendiri Kerajaan Malaka yang dulunya itu bernama Prasmewari, yang berganti nama menjadi Iskandar Syah dikarenakan ia pindah agama yang tadinya itu menganut agama Hindu menjadi menganut agama Islam. Terus yang kedua itu ada Muhammad Iskandar Syah yang memimpin Kerajaan Malaka pada tahun 1414 sampai 1424 Masehi. Muhammad Iskandar Syah merupakan putra dari Iskandar Syah. Pada masa pemerintahannya, Muhammad Iskandar Syah itu memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Malaka hingga mencapai seluruh semenanjung Malaya. Terus yang ketiga itu ada Muzaffar Shah yang memimpin Kerajaan Malaka pada tahun 1424 sampai 1458 Masehi. Muzaffar Shah setelah berhasil menyingkirkan Muhammad Iskandar Syah, ia berhasil naik tahta yang bergelar Sultan. Muzaffar Shah itu merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang bergelar Sultan. Pada masa pemerintahannya terjadi serangan dari bangsa Portugis, namun selalu berhasil digagalkan oleh Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah juga mengadakan perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Malaka di daerah sekitar kerajaan seperti Indragiri
Jambi, Pahang, dan Kampar. Terus yang keempat itu ada Sultan Mansur Shah yang memimpin kerajaan Malaka pada tahun 1458 sampai 1477 Masehi. Sultan Mansur Shah itu putra dari Sultan Muzaffar Shah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Puncak kejayaan itu dapat tercapai dikarenakan Sultan Mansur Shah mengikuti atau meneruskan politik ayahnya, yaitu memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Malaka baik di Semenanjung Malaya maupun di Sumatera Tengah. Terus yang kelima itu ada Sultan Alauddin Shah yang memimpin kerajaan Malaka pada tahun 1477 sampai 1488. Sultan Alauddin Shah itu putra dari Sultan Mansur Shah. Namun pada masa pemerintahannya, kerajaan Malaka mengalami kemunduran. Satu persatu wilayah kekuasaannya melepaskan diri. Hal tersebut dikarenakan Sultan Alauddin Shah itu bukan merupakan raja yang dapat memimpin kerajaan dengan baik. Terus yang terakhir itu ada Sultan Mahmud Shah, memimpin kerajaan Malaka pada tahun 1477 sampai 1511 Masehi. 1488 sampai 1511 Masehi. Pada tahun 1511 Masehi terjadi serangan dari bangsa Portugis yang berhasil menaklukkan kerajaan Malaka, sehingga kerajaan Malaka pun jatuh di tangan bangsa Portugis. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa raja yang paling berpengaruh di kerajaan Malaka yaitu ada Sultan Muzaffar Shah dan juga Sultan Mansur Shah. Dikarenakan masa kejayaan kerajaan Malaka terjadi pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah. Bahkan pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, kerajaan Siam yang sering menyerang kerajaan Malaka dapat ditaklukkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan dan masa keruntuhan kerajaan Malaka. Dimulai dari masa kejayaan. Pada pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Malaka itu melakukan ekspansi di Semenanjung Malaya dan juga di pesisir timur pantai Sumatera. Setelah sebelumnya Malaka berhasil mengusir serangan Siam. Penaklukan kerajaan Malaka ini itu ditopang oleh armada lautnya yang kuat dan juga kemampuan kerajaan Malaka dalam mengendalikan orang laut yang tersebar di antara kawasan pesisir timur pantai Sumatera sampai ke laut Tiongkok Selatan. Lalu pada masa pemerintahan raja berikutnya yaitu Sultan Mansur Shah, Malaka itu berhasil menyerbu ke Kedah dan Pahang dan menjadikannya sebagai negara vasal. Lalu masih di bawah pemerintahan sultan yang sama, Malaka juga berhasil menaklukkan Kampar dan Siak. Sementara itu kawasan Indragiri dan Jambi itu merupakan hadiah dari Barata Majapahit kepada Raja Malaka. Kemudian hingga akhir abad ke-15, Malaka itu menjadi kota pelabuhan kosmopolitan dan juga pusat perdagangan beberapa hasil bumi. Lalu Malaka itu muncul sebagai kekuatan utama dalam penguasaan jalur Selat Malaka, termasuk termasuk mengendalikan kedua pesisir yang mengapit selat tersebut. Lanjut ke masa keruntuhan kerajaan Malaka.
Sultan Mahmud Syah itu memerintah Malaka sampai tahun 1511, di mana saat itu kerajaan Malaka sedang diserang oleh pasukan Portugal yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Penyerangan tersebut dimulai pada 10 Agustus 1511 dan pada 24 Agustus 1511 Malaka jatuh kepada Portugal. Karena kejadian tersebut, Sultan Mahmud Syah melarikan diri ke Bintan, dan Sultan Mahmud Syah menjadikan Bintan sebagai pusat pemerintahan baru. Dan dari situlah juga perlawanan terhadap penaklukan Portugal itu pun berlanjut. Untuk memperkuat posisinya di Malaka, Portugal itu menyisir dan menundukkan semua kawasan di Selat Malaka. Dan pada pertengahan tahun 1521, Portugal menyerang dan meruntuhkan kerajaan yang merupakan sekutu dari Sultan Malaka. Kemudian pada bulan Oktober tahun 1521, Portugal juga membumi hanguskan Bintan, di mana Bintan itu merupakan pusat pemerintahan baru yang dibuat oleh Sultan Mahmud Syah. Oleh karena itu, Sultan Mahmud Syah itu melarikan diri lagi ke Kampar, di mana Kampar itu adalah tempat Sultan Mahmud Syah wafat 2 tahun kemudian. Dan berdasarkan Sulalatus, Sultan Mahmud Syah itu digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Alauddin Syah yang tinggal di Pahang beberapa saat sebelum ia menetap di Johor.